Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kesehatan sehingga di sore ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita usahakan berangkat kita menuju musala ini dinilai ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya sebaik zaman. Saniki tanggal pinten, Pak? Tanggal 4 tanggal 5 karena sudah maghrib masuk 5. Tanggal 5 Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja Allah lipat gandakan, karena ini adalah bulan haram, di mana orang yang beribadah di bulan-bulan haram maka Allah akan kali lipatkan. Bulan haram untuk onten pinten? 4 sekawan, 3 berurutan, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satune napa? Rajab. 4 bulan ini di mana seorang yang di situ beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut akan dikali lipatkan dan dilarang untuk berperang di saat itu. Hari ya orang oleh tukaran kayak gitu. Hari tukaran dia ditunda di sit. Ngasih kapan? Ngasih kelalen orang sida tukaran. Gitu. Enggak boleh berperang di bulan-bulan haram. Apalagi di tanggal-tanggal 10 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr walayalin ashr, demi hari-hari yang 10. Para ulama berbeda pendapat di antara di hari yang 10 itu maksudnya apa. Ada ulama yang mengatakan maksudnya hari yang 10 adalah 10 hari di akhir bulan Ramadan. Itu ada yang paling istimewa. Ada ulama yang lain berpendapat enggak, yang dimaksud dari yang 10 adalah 10 di awal bulan Dzulhijjah, yaitu hari ini. Ulama yang pertengahan mengatakan mereka benar semuanya, namun yang lebih tepat adalah, yang terbaik adalah di hari-hari siangnya adalah bulan Dzulhijjah, namun malamnya adalah bulan Ramadan karena ada malam Lailatul Qadar. Sehingga di mana bulan-bulan ini adalah di bulan yang tanggal yang 10 ini adalah hari-hari yang sangat istimewa. Hari-hari yang dimana seorang di situ beribadah Allah kali lipatkan pahalanya. Apalagi yang di hari-hari ini, maka perbanyaknya untuk berbanyaklah untuk beribadah, bertahmid kepada Allah,
bertasbih, bertahlil, yang kita sering digabungkan menjadi takbiran gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sing sampun sinten saniki takbiran tembe gitu. Maka perbanyak takbiran kapan saja, pagi, siang, sore, malam. Masa urungan badris takbiran gitu kalau orang awam mengatakan kayak gitu. Enggak, bahkan kalau di Saudi sering setiap bulan awal-awal bulan ini, maka mereka pakai mobil tuanya dipasang muter-muter supaya mengingatkan. Sampai Abu Hurairah dulu di zaman Rasulullah SAW, mereka sengaja pergi ke pasar terus takbiran di pasar muter-muter untuk mengingatkan orang supaya bertakbir mereka kepada Allah, menjunjung nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak takbir di bulan-bulan ini. Ini adalah ibadah yang sangat istimewa di hari. Kalau mampu maka silakan berpuasa sampai tanggal 9. Silakan berpuasa kalau mampu. Kalau enggak ya paling minimal ya kita takbiran di waktu-waktu luang kita. Kalau bertakbir mengingat Allah itu mudah. Yang sulit adalah istiqomah. Takbir sekali ya gampang, namanya kalau takbiran terus sulit. Apalagi kalau wis banyak pekerjaan, makanya terkadang terlalaikan. Maka perbanyak untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari ini, hari-hari yang 9. Dan puncaknya adalah kalau orang yang mampu maka menyembelih hewan kurban kalau mampu. Tanda mampu sih sepinten. Kemarin Ustadz Ami Nurbait mengatakan, dan juga Ustadz siapa saya lupa, Ustadz Syafiq Reza Basalamah, beliau mengatakan ya minimal tanda orang mampu adalah orang bisa berkorban adalah jika seorang dapurnya itu enggak berkurang. Oke, kalau korban itu enggak bingung si pira minimalnya pira ya, gampangannya paling ambillah standar paling kecil. Apa itu? Kambing yang umur 6 bulan, bukan kambing Jawa tapi kambing gembel. Kan yang nggak boleh adalah, yang boleh adalah kambing gembel atau gibas yang umur 6 bulan. Harganya pinten? 1 juta. Bahkan kalau sing wadon kari nang Purbalingga tesiana sing 800 gitu. Tapi kering. Tapi kering. Daging sedidik tok, daging paling 2 kilo orang ngasih. Carilah yang katakanlah laki-laki manten gemuk 1 juta kayak gitu. Dan kalau seandainya dia punya 1 juta dan nggak mengganggu perekonomian rumah tangganya, wis ora bingung maning, maka saat itu dia disunahkan untuk menyembelih. Namun kalau masih bingung, ya udah berarti nggak ada sunnah bagi dia. Kalau seandainya dia mampu, maka carilah yang terbaik, karena Allah tidak memandang besarnya, namun Allah memandang keikhlasannya. Semakin besar, semakin ikhlas, maka semakin baik pula. Karena berkorban semakin besar, maka akan semakin baik. Itu adalah tanda keimanan seorang dan tanda kepelitan juga. Sudah mampu lah kudu spesing cilik kayak gitu. Itu tanda kepelitan itu, tapi mending gelem kurban kayak gitu daripada orang babar pisan kayak gitu. Maka perbanyaklah mengingat Allah. Dan korban ini adalah sesuatu yang ibadah yang paling istimewa. Kan Allah sandingkan ibadah korban dengan salat. Fasholli li rabbika wanhar. Nanti ada hubungannya juga antara huruf wa nanti. Dan ini adalah sesuatu yang mulia, ibadah yang paling tinggi dalam masalah zakatnya, masalah hartanya. Kalau harta kan ada zakat, ada infak, ada sedekah. Namun yang paling tinggi ibadahnya adalah menyembelih hewan kurban, karena disandingkan dengan
sholat. Dan ibadah badaniyah yang paling tinggi adalah sholat dibanding ibadah yang lainnya, entah kerja bakti, entah yang lain, semuanya ibadah, namun paling tinggi adalah sholat. Dan ini Allah sandingkan antara berkorban dan sholat, menandakan berkorban adalah ibadah yang paling tinggi, paling afdol dalam bidangnya, dalam hartanya. Maka kalau kita mampu, maka disunahkan kita untuk berkorban pada besok tanggal 10 atau 11 atau tanggal 12, atau paling goret paling murah mintang pasar kewan tanggal 13 esok-esok kayak gitu. Ini wedus murah-murah kayak gitu. Ke tahun kemarin tetangga ada yang jual kambing, waktu sebelum tanggal 10 dijual harga 4 juta sampai 5 juta. Sudah tanggal 13 digawa pasar 2.500.000 orang apa kayak gitu. Kan hampir separohnya itu. 2.500.000 sementing payu kayak gitu. Itu karena sudah kalau masuk maningnya harganya normal kayak gitu. Jadi mending payu sisan. Itu kalau kepengen murah berarti tanggal 13. Namun kalau kepengen keutamaannya, ada yang mengatakan ya berarti tanggal 10-nya. Tapi sama, kalau seandainya mau tanggal 10, 11, 12, 13 juga tidak mengapa. Kita masuk ke bab majaa fi man lam yaqna bil halifi billah, tentang orang yang tidak rela bersumpah dengan nama Allah. Ada orang yang mereka emang gak mau bersumpah dengan nama Allah karena tahu konsekuensinya, atau juga emang gak kepengin menyebutkan nama Allah. Kalau tahu konsekuensinya berarti dia mengucap lah arep nglomboni, tapi tidak dengan nama Allah, karena kalau dengan nama Allah akan lebih berat pertanggungjawabannya nih dengan tidak nama Allah, namun juga tidak dengan nama yang lainnya. Artinya berjanji namun enggak pakai sumpah gitu. Ada yang bersumpah dengan emang enggak mau dengan nama Allah, wis gampangane yuk wani sumpah pocong apa ora gitu. Kan kadang ada yang kayak gitu. Nama demi Allah ora apa-apa, kalau sumpah kosong wedi gitu. Itu sebagian orang yang ada yang jiwanya seperti itu. Namun ada hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah, beliau mengatakan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kamu bersumpah dengan bapak-bapak kalian, atau janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Enggak boleh menyebutkan, walaupun mereka orang-orang besar, maka enggak boleh bersumpah dengan nama-nama itu. Man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda. Siapa saja yang bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia jujur, supaya jujur. Sedang siapa saja yang diberi sumpah dengan nama Allah, sedang siapa saja yang diberi sumpah dengan nama Allah, hendaknya dia ridho, maka harus lapang hati ya menerima. Wa man lam yarda falaisa minallah. Barang siapa yang tidak ridho, maka Allah berlepas diri darinya. Al-halfu itu adalah sumpah. La tahlifu bi abaikum, maka enggak boleh kalau bersumpah itu dengan nama selain Allah, kecuali Allah yang bersumpah. Enggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Kali pramuka primen, semua pramuka niku demi jiwaku, saya lupa pramuka. Saya lupa lah pokoknya serah pramuka gimana sumpahnya, demi jiwaku gitu apa, sampai demi kehormatanku, maka lebih baik ditinggalkan juga. Maka demi harus demi Allah, kecuali Allah wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi waktu duha, walaili, dan demi malam dan lain sebagainya. Allah boleh bersumpah dengan nama apa saja, namun makhluknya enggak boleh, harus bersumpah dengan nama Allah, atau boleh dengan nama-nama Allah yang lainnya, namun harus dengan nama Allah walaupun bukan nama Allah.
wallahi, tapi warrahman, namun intinya untuk Allah, bukan kepada yang lainnya. Dan wal yasduq, maka wajib seorang yang bersumpah maka harus jujur dengan sumpahnya, dan harus dia menjalankan apa yang dia sumpahi, nggak boleh meninggalkan, apalagi dengan nama Allah. Karena banyak orang yang mereka berjanji dengan nama Allah, mereka ingkari, main keton ngalim tok kayak gitu. Sebenarnya nolak dengan halus, ya insya Allah ngolonginya minggu kolah kayak gitu, jadi bebah kayak gitu, jadi nganggo insya Allah kayak gitu, mau ngenting golet alasan apa ya kayak gitu. Enggaknya tadi kemarin saya nggak insya Allah ke Ustadz Wahyu, mungkin orang mangkat gitu, udan bok motornya mati dah kok kakean boke gitu. Terus tapi dah bismillah berangkat gitu. Dan orang yang biasa bersumpah, biasa berjanji, itu akan menjadikan dirinya berkarakter dengan ucapannya, dan Allah juga akan menilai dengan apa yang dia ucapkan. Kalau orang terbiasa bersumpah dengan nama Allah dan dia jujur, maka Allah juga akan menganggap dia jujur. Kalau seandainya dia suka bersumpah namun nggak jujur, maka Allah juga akan menilai dia nggak jujur. Walaupun dia berkata jujur, maka Allah tetap menilai dia bukan orang yang jujur. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa inna sidqa yahdi ilal fujur, fa innal fujuro yahdi ilal jannah. Maka biasakanlah orang itu berkata jujur. Karena kalau orang berkata jujur, maka dia akan masuk ke dalam surga, dan Allah akan menilai dia sebagai orang yang siddiqon, dia orang yang siddiq, orang yang berkata jujur. Beda kalau orang yang berkata bohong, suka berkata bohong, fa innal fujuri, dia akan menjadi orang yang pembohong, terbiasa bohong, maka dia akan menjadi buruk dan akan masuk ke dalam neraka, dan Allah akan mencatat di sisinya dia adalah sebagai orang yang suka berdusta. Maka walaupun dia ngomong baik, maka Allah akan mengecap dia seorang pendusta karena sudah terbiasa berkata dusta. Maka seorang muslim maka wajib dia harus berkata jujur, nggak boleh ucapannya dan hatinya itu berbeda. Kalau sudah insya Allah, maka ia harus dilaksanakan. Kalau sudah insya Allah demi Allah, maka wajib dia tunaikan. Karena banyak orang yang dia berbohong namun kebiasaan, orang-orang pasar biasanya sering banget nopo, oh demi Allah nyong ora bati ora iki njot bati ora gitu, masa gelem ngedol murah gitu. Gini wis ora ana badine ora demi Allah kayak gitu, dan ini terbiasa. Namun ada sebagian hukum, para ulama mengatakan ada sebagian hukum kalau seandainya dia wallahinnya hanya kebiasaan ngomong namun tidak ada niat bohong, namun dia juga nggak berbohong, maka tidak dianggap menjadi seorang yang pendusta kayak gitu. Intinya dia hanya ucapan biasa, dianggap sebagai ucapan biasa. Kan ada orang yang kalau orang Arab wallahi karena demi Allah kayak gitu, kebiasaan kayak gitu, menjadi kebiasaan, dan ini nggak baik, walaupun terdengar baik demi Allah untuk menguatkan, namun ini kalau seorang yang terbiasa kayak gini maka menjadi orang yang nggak baik untuk ucapannya. Dan faedah dari hadis ini adalah ancaman keras terhadap orang yang tidak puas terhadap sumpah dengan Allah. Maka seorang muslim kalau bersumpah maka dengan nama Allah. Dan kewajiban jujur dalam bersumpah, dan haram berdusta dalam bersumpah.
Lalu berbaik sangka kepada seorang muslim selama tidak tampak jelas perkara yang menyelisihinya. Kalau orang yang sudah mengatakan demi Allah, maka kita wajib untuk percaya. Kita ya wis, kalau sama muslim maka percaya. Kecuali karena sudah kebiasaan ngelomboni maka boleh. Contoh, biasanya kalau masalah hutang, kalau orang wis terpercaya wis biasa utang kari bayar utang kowe madan alot begitu. Maka kalau sudah tahu ini kebiasaannya membayarnya itu nggak tepat janji, nggak tepat waktu, maka boleh nggak percaya. Maaf saya nggak bisa ngasih uang. Kalau sudah kebiasaan. Namun kalau seandainya dia dengan nama Allah demi Allah, apalagi kalau diawali dengan nama Bismillah. Bismillah dengan nama Allah, saya mau pinjam uang, butuh kayak gini, maka kalau seandainya kita mampu maka wajib untuk minjemin. Kalau kita punya maka wajib untuk minjemin. Kalau sudah pakai nama Allah, demi Allah atau Bismillah diawali, maka wajib seorang muslim harus percaya. Kecuali kalau seandainya dia sudah terbiasa bohong ke sana, utang orang bayar-bayar, ngana utang orang bayar-bayar, maka boleh untuk nggak bisa, nggak percaya. Dan kewajiban membenarkan orang yang bersumpah dengan Allah apabila dia termasuk orang yang beriman, dan berbaik sangka, dan juga wajib husnudon. Lalu ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu, ini yang kebiasaan yang tidak boleh dibiasakan. Maksudnya apa? Dalam bab qauli masyaallahu wa syi'ta, ucapan atas kehendakmu dan kehendakmu, maka ini kebiasaan yang harusnya tidak dibiasakan. Hadis yang masyhur juga dari kalangan para ulama, dan ini hadis yang datang dari bukan seorang muslim. An Kutailata anna Yahudiyan ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dari Kutailah, beliau berkata, ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia mengatakan, innakum tusyrikuna taquluna masyaallah wa syi'ta. Sungguhnya kalian telah melakukan kesyirikan karena kalian berkata atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Atas kehendak Allah dan atas kehendakmu dikatakan adalah masya Allah wa syi'ta, dengan kata wa. Kayak tadi Allah SWT menggandengkan antara sholat dan berkurban. Fasholli li rabbika wanhar, artinya itu berdekatan, sama-sama tingginya, dan ini sama dengan mengatakan masya Allah wa syi'ta, kedudukannya sama, atas kehendak Allah dan kehendakmu orang, itu kedudukannya sama. Sehingga orang Yahudi mengatakan sungguhnya kalian telah melakukan kesyirikan. Ini orang Yahudi, bukan seorang muslim. Namun mereka tahu ini benar, ini salah. Inilah bedanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi itu mereka tahu kebenaran, namun nggak mau ngelakoni, alias jargoni, tengajar ngomongi, namun orang gelem ngelakoni. Kalau orang Nasrani mereka nggak tahu ilmunya, namun mereka mau ibadahnya, gitu, mau ngelakoninya. Dia nggak tahu ilmunya bahwa Isa itu adalah anaknya Allah. Taunya yus mereka beribadah kepada Isa saja, gitu. Mereka nggak mau mencari ilmunya. Makanya tafsir dalam surat Al-Ikhlas, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya adalah kepada orang Nasrani dan orang Yahudi. Maka nggak boleh seperti mereka, orang-orang yang dolim dan orang-orang yang bodoh. Yang dolim adalah mereka tahu namun nggak mau ngelakoni, dan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mereka nggak tahu namun mereka hanya ikut-ikutan tok.
dan kita seorang ahlus sunnah, maka harus tahu, oh ini ada dalilnya, ini berarti nggak boleh dilakoni. Oh ini dalilnya adalah larangan, maka nggak boleh dilakoni. Namun kalau seandainya ada dalilnya, maka harus dijalankan. Laki-laki wajibnya sholat di masjid, maka harus dilaksanakan. Dan ini perkara, oh ini nggak ada dalam tuntutannya agama Islam, maka nggak boleh untuk dilakukan ini, karena hanya ikut-ikutan orang-orang terdahulu, maka nggak boleh diikuti. Ini orang ahlus sunnah wal jamaah. Jangan seperti orang Yahudi. Mereka tahu, masya Allah wa syi'ta, kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Wa taquluna wal ka'bati, dan engkau juga, kalian juga mengucapkan demi Ka'bah. Demi Ka'bah berarti demi ya Ka'bah. Wal ka'bati fa'amaruhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bati. Dan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, kalau mereka tetap mau bersumpah dengan Ka'bah, maka ucapkanlah wa rabbul Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Sinten niku? Allah. Tuhannya Ka'bah berarti Allah, bukan demi Ka'bahnya, namun demi Tuhannya Ka'bah. Wa rabbil Ka'bati, demi Tuhannya Ka'bah. Wa an yaqulu masyaallah summa syi'ta, dan janganlah kalian mengucapkan yang tadi masya Allah wa syi'ta, namun ucapkanlah masya Allah summa syi'ta. Bedanya nopo? Bedanya adalah demi karena kehendak Allah, kemudian, kan summa itu adalah kemudian. Kemudian kan beda antara wa dan kemudian. Kemudian karena kehendakmu, enggak lagi dan, namun kemudian. Dan saya sering dengar ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz kami, beliau mengatakan, saya berdoa kepada Allah, kemudian berharap pada kalian, gitu. Contoh waktu pembebasan tanah, beliau mengatakan, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian saya minta kepada kalian supaya kalian juga ikut berusaha, gitu. Beliau enggak, namun beliau sering dengar adalah kemudian gitu. Kemudian kepada kalian. Maka walaupun hanya sekedar wa kemudian summa, maka berbeda arti. Bahkan enggak semua wa dan summa, bahkan hanya wa dan fa saja juga beda. Makanya kan sering surat-surat wa dan fa kebolak-balik kayak gitu. Banyak orang yang enggak peduli kayak gitu. Terkadang juga sampai waktu itu pernah Ustaz Zaid Susanto hafizahullah sholat di Masjid Agung Darussalam, beliau kayaknya lupanya fa atau wa, di belakangnya juga orang wani beneri kayak gitu, ya melu-melu buk salah kayak gitu. Jadi sudah tahu tapi pada menang kayak gitu, akhirnya ya lalu benar sendiri gitu, dibenarkan sendiri, diulangi lagi fa wa gitu, antara fa dan wa, dan itu juga nggak boleh asal-asalan. Wal ngasri fal ngasri itu beda gitu. Maka artinya pun akan berbeda walaupun hanya wa dan fa saja, maka tetap setiap Al-Quran itu pasti ada artinya masing-masing walaupun hanya satu huruf. Wa qawli masya Allah wa syi'ta tusyrikuna, yaitu kalau seandainya mereka tetap menggunakan masya Allah wa syi'ta, apakah termasuk syirik? Para ulama mengatakan ya termasuk syirik, namun itu syirik kecil, nggak sampai syirik besar. Syirik kecil, memuji orang, katakanlah ke dokter, oh karena alhamdulillah karena Allah dan karena dokter, nggak usah karena Allah guys, untung dokter kayak gitu. Untung dokter kayak jadi langsung cesplang mari kayak gitu, kan sering kayak gitu. Dah
itu masuk syirik akbar atau enggak kayak gitu. Bok karena dokternya gitu. Kalau dikatakan bok karena Allah, iya maksudnya kue, namun ya karena dokternya juga kayak gitu. Maksudnya dia tahu yang menyembuhkan Allah, namun ya karena kebiasaan kayak gitu, maka dia masuk syirik kecil. Namun yang syirik kecil ini harus diperbaiki. Orang yang dilihat itu kalau kebiasaan itu bisa dilihat dari segi ucapan saja, oh ini paham agama, ini nggak paham agama. Gampangannya ini orang awam, ini orang sudah mulai belajar. Gampangannya demi Allah, demi Rasulullah kayak gitu. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Banyak. Kenapa? Karena mereka nggak belajar. Kalau orang yang sudah belajar nggak akan mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Hanya demi Allah tok kayak gitu. Demi Allah, nggak bakalan ngomong mengucapkan demi Rasulullah. Yaitu syirik, namun syirik kecil, nggak sampai syirik besar. Kalau ditanya boxing menentukan Allah, iya, namun karena kebiasaan, karena kejahilannya, kebodohannya, sehingga ya udah kebiasaan yang dibiasakan, maka harus dirubah sedikit demi sedikit. Maka kebiasaan yang jelek maka harus dirubah sedikit demi sedikit, walaupun harus diulang, untung terus demi Allah, untung berkat Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Enggak apa-apa diulang kayak gitu. Walaupun kita bodoh temen gitu. Ya enggak apa-apa. Ya harus diulang terus. Karena kebiasaan itu sulit untuk diulang, sulit untuk dihilangkan. Namun bisa dengan cara diulang-ulang. Faedah dari hadis adalah bahwa ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu dan sumpah dengan selain Allah adalah kesyirikan. Karena Rasulullah SAW menyetujui pernyataan seorang Yahudi yang menganggap bahwa keduanya adalah kesyirikan. Yang kedua, pengetahuan orang Yahudi tentang syirik kecil. Mereka tahu bahwa ini adalah syirik. Yang ketiga, menjelaskan pemahaman manusia apabila dia memiliki hawa nafsu. Kebiasaan seorang itu karena hawa nafsunya yang mengucapkan. Dan keempat adalah menerima kebenaran dari siapapun yang membawa kebenaran, meskipun dari musuh yang menyelisih agamanya. Bahkan bukan hanya dari musuh yang menyelisih agamanya, bahkan dari setan pun yang jelas-jelas memusuhi manusia harus dipercaya apabila itu benar. Apa ada setan membawa kebenaran? Ada. Pernah kejadian 4 sahabat Abu Hurairah diperintah Rasulullah SAW supaya menjaga zakat. Saat itu kan ada zakat mal, ada zakat fitrah. Saat itu yang sedang zakat fitrah dijaga oleh Abu Hurairah. Saat menjaga di malam pertama, setan berusaha mencuri. Terus sudah mencuri ini sedikit ditangkap oleh Abu Hurairah. Terus ditanya, kenapa kamu mencuri? Saya lapar dan saya punya keluarga yang juga butuh makan, melapar gitu. Lalu dengan iba yaudah silakan, karena nanti ya juga untuk yang namanya zakat juga untuk orang miskin, ya udah sana dibiarin. Namun tetap diceritakan kepada Rasulullah, tadi malam ada orang yang kayak gini mau mencuri, namun saya iba jadi saya lepaskan. Rasulullah mengatakan, lihat saja nanti malam juga akan datang lagi. Karena terniang ucapan Rasulullah jadi dijaga terus. Ternyata datang lagi, mencuri lagi, dicekel lagi. Terus bilang lagi, saya minta maaf, saya nggak akan datang lagi. Ya, karena lapar dan keluarga juga lapar, akhirnya udah dilepas lagi. Namun sudah janji nggak akan datang lagi. Lalu lapor lagi pada Rasulullah, tadi malam dia datang lagi dan saya lepaskan. Namun dia berjanji nggak akan datang lagi. Maka Rasul mengatakan dia nanti malam akan datang lagi. Ini Rasulullah yang ngomong. Apa iya? Ternyata dititeni maning, teka maning bener yang ketiga, lalu dipegang lagi, dicekel lagi, pas lagi curi pegang lagi, lalu dia mengatakan, yaudah saya akan bawa engkau kepada Rasulullah SAW besok pagi.
Terus mengatakan, tolong jangan bawa saya kepada Rasulullah. Saya akan janji nggak akan datang dan saya akan ngajari kamu amalan yang benar. Yaitu kalau seandainya engkau membaca ayat kursi di malam hari sebelum tidur, maka Allah akan jaga sampai bangun. Lalu dilepas. Dia cerita Abu Hurairah datang ke Rasulullah lalu menceritakan. Maka Rasulullah mengatakan dia benar. Apa yang dia ucapkan, tahukah engkau siapa dia? Abu Hurairah mengatakan tidak. Dia adalah setan yang berusaha mencuri zakat. Lalu dia menceritakan itu dia benar apa yang dia omongi. Maka ini menjadi amalan sunnah. Tidur sebelum baca ayat kursi sebelum tidur. Wonten saniki sing sudah mengamalkan ada, alhamdulillah. Namun kadang wis ngantuk, sikire kan akeh nopo mawon. Banyak zikir sebelum tidur, kadang mikir terakhir ya bismillahirrahmanirrahim wa ya wis lah kayak gitu. Dan masih banyak amal-amalan dan masih ada hadis yang lain mengenai tentang ucapan kehendak Allah dan kehendak. Mungkin ini saja, sekian dari saya. Bila banyak kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.